Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga untuk Bapak dosen yang saya hormati. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fawaz. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Satyaudia Surabaya. Dan jurusan yang saya ambil adalah manajemen pariwisata, dan saat ini saya berada di semester 7. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS yang diberikan oleh Bapak dosen yang bertema strategi manajemen keuangan dalam mengembangkan bisnis untuk jangka panjang atau disebut juga sustainable. Dan subtema yang saya ambil adalah memasarkan produk-produk yang ada di dalam suatu perusahaan travel agent. Pertama-tama kita harus mengenal apa itu travel agent terlebih dahulu. Travel agent adalah agen perjalanan atau biasa disebut juga dengan agent tour, adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki peran dalam mengatur atau merencanakan perjalanan atau liburan, sehingga peran agen perjalanan adalah untuk membantu perencanaan, memilih dan mengatur liburan yang memerlukan atau membutuhkan jasa tersebut. Agen perjalanan ini biasanya akan bekerja untuk menganggarkan, menetapkan, menjadwalkan, dan mengatur orang yang berencana melakukan perjalanan atau liburan. Mereka juga akan menawarkan saran tentang kemana harus pergi, tempat tujuan yang wisata, acara, dan kebutuhan suatu perjalanan. Sebelum kita beralih ke studi kasus, kita harus tahu cara memasarkan produk dalam suatu perusahaan travel agent. Sebelumnya kita harus mengerti apa pengertian dari strategi pemasaran travel agent. Pengertiannya bedakan dengan pengertian taktik. Dalam militer, mengenal strategi yang digunakan di lapangan untuk mencapai tujuan menghadapi seluruh musuh agar dapat memenangkan peperangan secara keseluruhan. Sedangkan taktik adalah suatu cara yang digunakan di lapangan agar dapat memenangkan pertempuran. Oleh karena itu, di dalam bidang travel agent perlu pula dibagikan strategi apa dan taktik apa yang digunakan untuk menggalakkan pemasaran travel agent. Nah, di sini strategi atau taktik ini mempunyai tahap tertentu. Bisa disebut juga tahap-tahap untuk menerapkan strategi dan taktik pemasaran. Pertama atau nomor 1, tentukan segmen pasar di mana strategi pemasaran akan diarahkan, yaitu negara atau negara yang merupakan pasar potensial, kelas sosial, tingkat pendidikan dan cara hidup masyarakat tertentu, tingkat penghasilan dimiliki masyarakat, kepemilikan waktu luang. Dan yang kedua, harus diketahui apa yang menjadi perhatian atau selera dari masyarakat calon konsumen. Dan yang ketiga, terakhir, perhatikan faktor-faktor yang dapat mendorong permintaan calon pelanggan seperti fasilitas yang ditawarkan, kemudahan, harga, dan pelayanan. Setelah kita melakukan tiga tahapan strategi pemasaran, kemudian kita terapkan taktik pemasaran yang pas yang agar menghasilkan tujuan yang diinginkan. Ada 7 taktik sederhana yang bisa digunakan, yaitu nomor 1, membangun networking atau jaringan dengan calon pelanggan dan perusahaan pariwisata. 2, membangun korespondensi dengan para pelanggan lama dan baru. 3, penyebaran folder atau bahan-bahan sebagai referensi tentang perjalanan baik yang dikeluarkan oleh 4 perusahaan sendiri maupun oleh perusahaan lain. Keempat, ikut aktif dalam penyelenggaraan event-event yang dapat digolongkan untuk memajukan dunia kepariwisataan. 5, mengatur keindahan kantor. 6, pemasangan advertensi atau iklan di majalah, surat kabar, radio, dan internet. Dan yang ketujuh, menyelenggarakan kontes atau sayembara. Selain ketujuh cara tersebut, perusahaan bisa melakukan upaya-upaya kreatif untuk mendongkrak penjualannya. Misalnya, dengan memanfaatkan media sosial dan mengadakan event-event yang melibatkan generasi milenial yang suka traveling. Nah, pasti kita bertanya-tanya apa pengaruh pemasaran produk travel agent dalam jangka panjangnya. Kita semua tahu salah satu cara untuk memasarkan produk dalam suatu perusahaan travel agent
agar perusahaan tersebut bisa lebih maju dan dalam setiap pemasarannya. Dan ini semua memudahkan perusahaan untuk mengetahui apa saja yang harus diperbarui atau update, apa saja yang tertinggal dan apa saja yang harus diinovasi agar produk itu bertahan dalam jangka panjang. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan penerapan strategi dan taktik pemasaran, maka perusahaan akan selalu up to date dalam setiap inovasi yang akan dilaksanakannya. Dengan adanya strategi dan taktik pemasaran yang baik, bisa meningkatkan profit perusahaan karena sebab akibat dan alur perputaran uang perusahaan sudah diketahui asal dan arahnya kemana dalam jangka panjang. Kita beralih ke contoh studi kasus. Pada kali ini studi kasus yang saya ambil adalah dari Centurion Travel, perusahaan travel agent. Centurion Travel menawarkan dan menjual produk jasa seperti tour package, tiketing, akomodasi, transportasi, dan dokumen perjalanan. Tentu saja setiap travel agent tidak berdiri sendiri, namun mereka selalu memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan jasa lainnya, dan ketika mereka memiliki hubungan atau membuat kontrak, mereka membutuhkan dana awal untuk membuat kontrak usaha dengan perusahaan lainnya. Dan perusahaan travel agent ini pasti yang memiliki karyawan dan kebutuhan lain dari perusahaan yang tergolong cukup besar serta memiliki resiko usaha yang rawan dari cancellation. Dan dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa masalah dari travel agent itu sendiri bisa memfokuskan pada berbagai kemungkinan risiko yang terjadi dalam menentukan kebijakan. Dan solusinya, dari banyak yang meminta pelanggan berbagai macam yang ingin lebih dan bisa memuaskan hati pelanggan, maka perusahaan harus berinovasi terus-menerus agar produk yang dimiliki perusahaan travel agent tidak berhenti di situ saja. Nah, maka dari itu, dengan mempromosikan produk-produknya butuh kerja keras dari pihak tertentu. Dan dari situ perusahaan akan tahu letak apa saja yang harus dilakukan agar perusahaan tidak ketinggalan langkah. Maka dari itu perusahaan harus bijak dalam mempromosikan produknya dalam jangka panjang. Dan pengaruh dalam mempromosikan suatu produk bisa memperlancar bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Segala sebab dan akibat, peluang yang diperoleh oleh perusahaan semakin banyak, dan perusahaan harus lebih teliti untuk menanggapi dan bahkan bisa menanggapi kerugian yang akan mendatangi perusahaan tersebut. Karena itu, masalah keuangan dalam travel agent bisa diminimalisir dan tentunya terarah. Ya sudah, sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.